Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling dicintai oleh seluruh umatnya. Namun tidak hanya di kalangan umatnya saja, keluarga dan para sahabatnya pun sangat mencintai beliau. Sebagai sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi dan menjalani hari-hari bersama Nabi, tentunya sifat dan karakter seorang sahabat Nabi pun tidaklah jauh berbeda dengan akhlak mulia Nabi itu sendiri. Meneladani sosok para sahabat Nabi pastilah sangat baik karena mereka juga dikenal mempunyai suri tauladan yang baik dan patut dicontoh bagi generasi berikutnya terutama umat muslim. Sebenarnya masih ada banyak lagi sosok sahabat Nabi yang memiliki kepribadian dan akhlak yang baik yang dapat dijadikan contoh bagi generasi umat muslim di masa kini dan mendatang, supaya turut memberikan dampak positif dan menginspirasi umat manusia di seluruh dunia dalam menjalankan kebaikan. Ali bin Abi Thalib adalah Khulafaur Rasyidin yang keempat setelah Utsman bin Affan. Beliau adalah sepupu dari Nabi Muhammad SAW, dan setelah menikah dengan Fatimah Az-Zahra, ia menjadi menantu Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang pemeluk Islam pertama. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luway bin Galib bin Fir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah. Rasulullah memberinya kunyah Abu Turab. Ia adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Qusay bin Kilab. Ali memiliki beberapa orang saudara laki-laki yang lebih tua darinya. Mereka adalah Talib, Akil dan Jafar, dan dua orang saudara perempuan, Ummu Hani dan Jumanah. Ayahnya, Abu Talib yang nama aslinya adalah Abdu Manaf. Abu Talib adalah paman kandung Rasulullah SAW yang sangat menyayangi Nabi. Namun ia wafat dalam agama jahiliyah. Ali dilahirkan di Mekah, daerah Hejaz, Jazirah Arab, pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Nabi Muhammad SAW, sekitar tahun 599 Masehi atau 600 Masehi. Usia Ali terhadap Nabi Muhammad SAW masih diperselisihkan hingga kini. Sebagian riwayat menyebut berbeda 25 tahun, ada yang berbeda 27 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan 32 tahun. Beliau bernama asli Haidar bin Abu Thalib. Haidar yang berarti singa adalah harapan keluarga Abu Thalib untuk mempunyai penerus yang dapat menjadi tokoh pemberani dan disegani di antara kalangan Quraisy Mekah. Setelah mengetahui sepupu yang baru lahir diberi nama Haidar, Nabi Muhammad SAW memanggil dengan Ali yang berarti tinggi derajat di sisi Allah. Ali dilahirkan dari ibu yang bernama Fatimah binti Asad, di mana Asad merupakan anak dari Hashim, sehingga menjadikan Ali merupakan keturunan Hashim dari sisi bapak dan ibu. Bersama istri beliau Khadijah, Nabi Muhammad SAW mengasuh Ali sejak kecil dan menjadikannya putra angkat. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, riwayat-riwayat lama seperti Ibnu Ishaq menjelaskan Ali adalah lelaki pertama yang mempercayai wahyu tersebut atau orang kedua yang percaya setelah Khadijah istri Nabi sendiri. Pada titik ini Ali berusia sekitar 10 tahun. Pada usia remaja setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Nabi SAW karena sebagai anak asuh, berkesempatan selalu dekat dengan Nabi. Hal ini berkelanjutan hingga beliau menjadi menantu Nabi. Didikan langsung dari Nabi kepada Ali dalam semua aspek ilmu Islam baik aspek zahir atau syariah dan batin atau tasawuf menggembleng Ali menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas, berani dan bijak. Kehidupan di Mekah sampai hijrah ke Madinah. Ali bersedia tidur di kamar Nabi untuk mengelabui orang-orang Quraisy yang akan menggagalkan hijrah Nabi. Beliau tidur menampakkan kesan Nabi yang tidur sehingga masuk waktu menjelang pagi mereka mengetahui Ali yang tidur. Sudah tertinggal satu malam perjalanan oleh Nabi yang telah meloloskan diri ke Madinah bersama Abu Bakar. Setelah masa hijrah dan tinggal di Madinah, Ali dinikahkan Nabi Muhammad SAW dengan putri kesayangannya Fatimah Az-Zahra. Pertempuran yang diikuti pada masa Nabi Muhammad SAW. Hampir semua peperangan beliau ikuti kecuali Perang Tabuk karena mewakili Nabi Muhammad untuk menjaga kota Madinah. Perang Badar, beberapa saat setelah menikah, pecahlah Perang Badar, perang pertama dalam sejarah Islam. Di sini Ali betul-betul menjadi pahlawan di samping Hamzah, paman Nabi. Banyaknya Quraisy Mekah yang tewas di tangan Ali masih dalam perselisihan. Tapi semua sepakat beliau menjadi bintang lapangan dalam usia yang masih sangat muda sekitar 25 tahun.
Perang Handak juga menjadi saksi nyata keberanian Ali bin Abi Thalib ketika memerangi Amr bin Abdiwud. Perang Khaybar, setelah perjanjian Hudaybiyah yang memuat perjanjian perdamaian antara kaum muslimin dengan Yahudi, dikemudikan hari Yahudi mengkhianati perjanjian tersebut sehingga pecah perang melawan Yahudi yang bertahan di benteng Khaybar yang sangat kokoh, biasa disebut dengan Perang Khaybar. Di saat para sahabat tidak mampu membuka benteng Khaybar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Besok, akan aku serahkan bendera kepada seseorang yang tidak akan melarikan diri. Dia akan menyerang berulang-ulang dan Allah akan mengaruniakan kemenangan baginya. Allah dan Rasul-Nya mencintainya dan dia mencintai Allah dan Rasul-Nya." Maka, seluruh sahabat pun berangan-angan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Namun, ternyata Ali bin Abi Thalib yang mendapat kehormatan itu serta mampu menghancurkan benteng Khaybar. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sampai di sini hampir semua pihak sepakat tentang riwayat Ali bin Abi Thalib. Perbedaan pendapat mulai tampak ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Syiah berpendapat sudah ada wasiat, berdasar riwayat Ghadir Hum, bahwa Ali harus menjadi khalifah bila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Tetapi Sunni tidak sependapat, sehingga pada saat Ali dan Fatimah masih berada dalam suasana duka, orang-orang Quraisy bersepakat untuk membayat Abu Bakar. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama tentu tidak disetujui keluarga Nabi, Ahlul Bait dan pengikutnya. Beberapa riwayat berbeda pendapat waktu pembayatan Ali bin Abi Thalib terhadap Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang meriwayatkan setelah Nabi dimakamkan, ada yang beberapa hari setelah itu. Riwayat yang terbanyak adalah Ali membayat Abu Bakar setelah Fatimah meninggal, yaitu 6 bulan setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi mencegah perpecahan dalam umat. Ada yang menyatakan bahwa Ali belum pantas untuk menyandang jabatan khalifah karena umurnya yang masih muda. Ada pula yang menyatakan bahwa kekhalifahan dan kenabian sebaiknya tidak berada di tangan Bani Hashim. Sebagai khalifah, peristiwa pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan, khalifah ketiga, mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah memaksa beliau, sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka. Menjadikan Ali satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal, karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda. Sebagai khalifah keempat yang memerintah selama sekitar 5 tahun, masa pemerintahannya mewarisi kekacauan yang terjadi saat masa pemerintah khalifah sebelumnya, Utsman bin Affan. Untuk pertama kalinya perang saudara antara umat muslim terjadi saat masa pemerintahannya, pertempuran Basra. 20.000 pasukan pimpinan Ali melawan 30.000 pasukan pimpinan Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, dan Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah. Perang tersebut dimenangkan oleh pihak Ali. Peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang menurut berbagai kalangan waktu itu kurang dapat diselesaikan karena fitnah yang sudah terlanjur meluas dan sudah diisyaratkan akan terjadi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup, dan diperparah oleh hasutan-hasutan para pembangkang yang ada sejak zaman Utsman bin Affan, menyebabkan perpecahan di kalangan kaum muslim sehingga menyebabkan perang tersebut. Tidak hanya selesai di situ, konflik berkepanjangan terjadi hingga akhir pemerintahannya. Pertempuran Siffin yang melemahkan kekhalifannya juga berawal dari masalah tersebut. Wafatnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, seseorang yang memiliki kecakapan dalam bidang militer dan strategi perang, mengalami kesulitan dalam administrasi negara karena kekacauan luar biasa yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya. Ia meninggal di usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muljam, seseorang yang berasal dari golongan Khawarij, pembangkang, saat mengimami salat subuh di Masjid Kufah pada tanggal 19 Ramadan, dan Ali menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ali dikuburkan secara rahasia di Najaf, bahkan ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa ia dikubur di tempat lain. Keturunan Ali bin Abi Thalib. Ali memiliki 8 istri setelah meninggalnya Fatimah Az-Zahra dan memiliki keseluruhan 36 orang anak. 2 anak laki-lakinya yang terkenal, lahir dari anak Nabi Muhammad, Fatimah, adalah Hasan dan Husain. Keturunan Ali melalui Fatimah dikenal dengan Syarif atau Said,
yang merupakan gelar kehormatan dalam bahasa Arab. Syarif berarti bangsawan dan Sayyid berarti tuan. Sebagai keturunan langsung dari Muhammad, mereka dihormati oleh Sunni dan Syiah. Menurut riwayat, Ali bin Abi Thalib memiliki 36 orang anak yang terdiri dari 18 anak laki-laki dan 18 anak perempuan. Sampai saat ini keturunan itu masih tersebar, dan dikenal dengan Alawiyin atau Alawiyah. Sampai saat ini keturunan Ali bin Abi Thalib kerap digelari Sayyid. Keutamaan Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib adalah Khulafaur Rasyidin yang keempat. Keutamaan dan keistimewaannya adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi kecuali oleh orang-orang Khawarij, Ibnu Muljam dan komplotannya, yang lancang memerangi bahkan menumpahkan darahnya. Berbeda dengan 3 khalifah sebelumnya, di mana sebagian orang terjebak dalam kesalahan dengan merendahkan kedudukan mereka, Ali bin Abi Thalib sebaliknya, orang-orang terjebak dalam kekeliruan, penyimpangan dan kesesatan bahkan kekufuran karena berlebih-lebihan dalam mengagungkannya. Sebagaimana Abdullah bin Sabah dan orang-orang yang mengikutinya. Suwaid bin Ghafalah datang menemui Ali di masa kepemimpinannya. Lalu Suwaid berkata, "Aku melewati sekelompok orang menyebut-nyebut Abu Bakar dan Umar dengan kejelekan. Mereka berpandangan bahwa engkau juga menyembunyikan perasaan seperti itu kepada mereka berdua." Di antara mereka adalah Abdullah bin Sabah dan dialah orang pertama yang mengampanyekan hal tersebut. Ali menjawab, "Aku berlindung kepada Allah menyembunyikan sesuatu terhadap mereka berdua kecuali kebaikan." Kemudian beliau mengirim utusan kepada Abdullah bin Sabah dan mengusirnya ke Al-Madain. Ia juga berkata, "Jangan sampai engkau tinggal satu negeri bersamaku selamanya." Kemudian ia berdiri menuju mimbar dan orang-orang pun berkumpul. Ali berkata, "Ketahuilah, jangan pernah sampai kepadaku dari seorang pun yang mengutamakan aku dari mereka berdua, melainkan aku akan mencambuknya sebagai hukuman untuk orang yang berbuat dusta." Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Sesungguhnya mengikuti hawa nafsu menghalangi dapat seseorang dari kebenaran dan panjangan angan-angan dapat membuatnya lupa akhirat." Sifat fisiknya, Ali bin Abi Thalib adalah laki-laki berkulit sawo matang, bola mata beliau besar dan agak kemerah-merahan. Untuk ukuran orang Arab, beliau termasuk pendek, tidak tinggi dan berjanggut lebat. Dada dan kedua pundaknya putih. Rambut di dada dan pundaknya cukup lebat, berwajah tampan, memiliki gigi yang rapi, dan ringan langkahnya, At-Tabakat Al-Kubra. Ayah dari pemimpin pemuda surga. Ali bin Abi Thalib adalah ayah dari 2 orang cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Hasan dan Hussein. Kedua cucu beliau ini adalah pemimpin para pemuda di surga. Rasulullah bersabda, "Al-Hasan dan Al-Husain adalah pemimpin pemuda ahli surga." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demi zat yang membelah biji-bijian dan melepaskan angin, sesungguhnya Nabi telah berjanji kepadaku bahwa tidak ada yang mencintaiku kecuali ia seorang mukmin, dan tidak ada yang membenciku kecuali ia seorang munafik. Hadis riwayat Muslim. Tentu saja, mencintai Ali bukan hanya klaim semata, mencintainya adalah dengan mengikuti perintahnya, tidak melebih-lebihkannya dari yang semestinya, dan mencintai orang-orang yang ia cintai. Ali mengutamakan Abu Bakar dan Umar atas dirinya, demikian juga semestinya orang-orang yang mengaku mencintainya, mengikuti keyakinannya. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.